27 Rajab, Rasulullah yang sedang berbaring bersama dua orang paman beliau, Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib, tertidur di dekat Ka'bah. Tiba-tiba 3 orang lelaki yang ternyata adalah malaikat, di antaranya malaikat Jibril dan Mikail, datang menghampiri beliau. Ketika Rasulullah terbangun karena suara yang memanggil, beliau mendapati malaikat Jibril telah berdiri di hadapannya. Jibril kemudian memerintahkan malaikat lain untuk mengangkat Rasulullah ke suatu tempat, dan mereka pun membawa beliau ke sumur Zam-Zam dan menelentangkan tubuh beliau. Selanjutnya Jibril membelah badan Rasulullah dari tenggorokan hingga ke dada beliau untuk membersihkan hati beliau dengan air Zam-Zam. Tak hanya itu, malaikat juga mengoperasikan dada Rasulullah dan mengeluarkan kotoran hitam yang merupakan bisikan setan. Setelah itu, dada Rasulullah diisi kembali dengan ilmu, keyakinan, dan keislaman, serta ditutup kembali dengan stempel kenabian. Seluruh proses itu berlangsung tanpa menimbulkan rasa sakit sedikit pun. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berwudu. Setelah itu didatangkan seekor buruk yang telah diberi pelana dan kendali oleh malaikat Jibril. Kemudian terbang menembus langit di antara tempat-tempat yang dikunjungi Rasulullah. Di antaranya adalah Bethlehem dan Baitul Maqdis, dan berbagai lokasi lain yang dipenuhi dengan pemandangan simbolik. Malaikat Jibril menerangkan hakikat sebenarnya dari peristiwa yang ditemui oleh Rasulullah. Di Baitul Maqdis, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Isa alaihi salam, bersama sejumlah para nabi yang telah berkumpul untuk menyambut beliau. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang memimpin sholat." Setelah itu Jibril membawa Rasulullah untuk menjadi imam sholat berjamaah sebanyak 2 rakaat yang diikuti oleh seluruh nabi dan malaikat. Selesai sholat berjamaah, Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa dan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku merasa haus." Jibril kemudian membawakan untuk Rasulullah semangkuk susu dan semangkuk arak. Ternyata Rasulullah memilih susu. Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Benar, air susu adalah lambang kesucian. Jika engkau memilih minuman keras, niscaya engkau dan umatmu akan tersesat. Setelah menunaikan ibadah di Baitul Maqdis,
didatangkanlah sebuah tangga surga yang kemudian dipancangkan di atas batu pijakan Rasulullah. Batu itu disebut Sakrah Al-Muqaddasah atau batu yang disucikan. Rasulullah belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada tangga itu. Tangga Mi'raj yang dibuat dari emas dan perak berlapis mutiara menjulang dari Baitul Maqdis ke langit. Malaikat Jibril kemudian menaikkan Rasulullah ke tangga itu. Setiap langkah beliau dipenuhi dengan keagungan. Ketika memasuki langit pertama, Rasulullah bertemu dengan malaikat yang menyambutnya. Malaikat-malaikat itu menyapa dan tersenyum. Malaikat Jibril kemudian meminta dibukakan pintu. Dan ada terdengar suara dari dalam. Siapakah engkau? Aku Jibril alaihi salam. Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Apakah dia juga Rasul? Benar. Selamat datang ya Rasulullah. Kemudian pintu langit pun terbuka dan tampaklah seorang pria. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa orang itu wahai Jibril? Dialah Nabi Adam, ayah dari semua manusia. Rasulullah disambut oleh Nabi Adam dan mendoakannya dengan doa kebaikan. Naiklah Rasulullah bersama Jibril ke langit kedua. Malaikat Jibril kemudian meminta dibukakan pintu. Siapakah engkau? Aku Jibril alaihi salam. Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Apakah dia juga Rasul? Benar. Selamat datang Muhammad Rasulullah. Kemudian pintu langit kedua dibuka. Tampaklah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Rasulullah memberi salam dan dibalas, selamat datang wahai saudara yang baik dan Nabi yang baik. Perjalanan dilanjutkan menuju langit ketiga. Jibril kembali meminta izin untuk dibukakan pintu. Siapa di sana? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia juga seorang Rasul? Benar. Selamat datang. Dan pintu pun terbuka. Tampaklah seorang dengan wajah bagaikan bulan purnama yang bercahaya dan bersinar. Siapakah dia wahai Jibril? Tanya Nabi Muhammad. Ini adalah saudaramu Yusuf bin Yakub. Nabi Yusuf terkenal dengan wajahnya yang rupawan. Rasulullah kemudian memberikan salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf membalas salamnya lalu berkata, selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Selanjutnya Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, malaikat Jibril kembali meminta dibukakan pintu. Apakah dia yang bersamamu adalah seorang Rasul? Ya Jibril. Benar. Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang. Lalu dibukakanlah pintu langit keempat. Dan setelah itu Rasulullah diperkenalkan kepada Nabi Idris alaihi salam. Inilah Nabi Idris. Rasulullah memberi salam dan Nabi Idris pun menjawab salam sambil mengucapkan, selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke langit kelima.
Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah orang yang sangat dicintai kaumnya. Dialah Harun bin Imran." Setelah itu, Rasulullah dan malaikat Jibril naik ke langit yang keenam. Malaikat Jibril kembali meminta dibukakan pintu. "Siapakah itu?" "Aku Jibril." "Siapa yang bersamamu, wahai Jibril?" "Ini adalah Muhammad." "Apa dia juga seorang rasul?" "Benar." Kemudian dibukakanlah pintu keenam, dan disitulah Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau seorang lelaki yang tinggi kurus dan berambut ikal. "Siapakah dia, wahai Jibril?" "Dia saudaramu Musa." Rasulullah kemudian memberi salam kepada Nabi Musa dan dijawab, "Selamat datang wahai saudaraku dan nabiku yang saleh." Ketika Rasulullah dan malaikat Jibril hendak melanjutkan perjalanan, Nabi Musa menangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Musa?" Dan Nabi Musa berkata, "Aku menangis karena seseorang telah diutuskan sesudahku, dan ternyata umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku." Selanjutnya Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang ketujuh. Sesampainya di langit yang ketujuh, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. "Siapakah di situ?" "Aku Jibril." "Siapa juga yang bersamamu?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Apakah dia seorang rasul?" "Iya, benar." "Selamat datang kepada yang sebaik-baik yang datang." Setelah pintu terbuka, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur bersama dengan kaumnya. "Siapakah itu, wahai Jibril?" "Dia adalah ayah Anda, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka kemudian memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim membalas salamnya sambil berkata, "Selamat datang, wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi Ibrahim bersabda, "Engkau akan berjumpa dengan Allah malam ini. Umatmu adalah umat terakhir dan terlalu dhaif. Maka berdoalah untuk umatmu." Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur. Mereka kemudian menjalankan sholat, dan malaikat Jibril membawa Rasulullah meneruskan perjalanan naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ada sebuah pohon yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya sebesar tempayan. Di Sidratul Muntaha ini Rasulullah dapat melihat wajah Jibril yang asli untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya melihat rupa Jibril ketika menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Di tempat itu tidak seorang pun dapat melukiskan keindahannya. Rasulullah telah melihat sebagai bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Di Sidratul Muntaha terdengar suara, "Wahai Muhammad, masuklah." Rasulullah kemudian diangkat melewati Sidratul Muntaha tanpa didampingi malaikat Jibril. Rasulullah tidak ingin pergi tanpa adanya malaikat Jibril. "Tempatku cukup di sini ya Rasulullah. Jika aku melintasi kawasan ini, maka aku akan terbakar oleh cahaya." Malaikat Jibril tidak mampu melintas lebih tinggi lagi. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah yang dapat melintasi Sidratul Muntaha. Rasulullah
adalah orang yang diangkat derajatnya sehingga dapat melintasi lebih tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah kemudian tiba di hadapan Ars, yaitu singgasana Allah. Aku berikan engkau 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam salat, yaitu surat Al-Fatihah, dan tidak aku karuniakan kepada siapapun sebelummu, wahai Muhammad. Aku berikan kepada engkau penutup surat Al-Baqarah, harta yang bernilai di bawah arsy yang tiada aku berikan kepada Nabi sebelummu. Aku fardukan ke atasmu ya Muhammad dan umatmu 50 waktu salat. Maka dirikanlah. Setelah selesai menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah kembali turun untuk menemui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa turun Rasulullah untuk melintasi langit-langit, hingga Rasulullah terhenti di langit ke-6, di mana Nabi Musa berada di langit ke-6. Nabi Musa melihat Rasulullah yang hendak kembali ke dunia, namun Nabi Musa menghentikan beliau. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, apa yang telah diwajibkan Allah kepada umatmu? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah mewajibkan kepadaku salat 50 waktu sehari semalam. Mendengar itu Nabi Musa kemudian berkata, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian malaikat Jibril mengisyaratkan supaya Rasulullah kembali ke Sidratul Muntaha dan menjumpai Allah, untuk kemudian meminta keringanan dari apa yang telah difardukan. Kemudian kembalilah Rasulullah kepada Allah, dan beliau bersujud kepada Allah dan berkata, ya Allah, ringankanlah terhadap umatku apa yang telah diperintahkan olehmu. Sesungguhnya umatku adalah umat yang dhaif, umat yang lemah, ya Allah. Rasulullah kemudian kembali menemui Allah. Beliau berulang-ulang pergi kepada Allah dan kepada Nabi Musa, kepada Allah, dan kembali lagi kepada Nabi Musa, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu hanya 5 waktu salat sehari semalam. 5 waktu salat fardu sama dengan 50 kali salat fardu. Begitu juga siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, maka akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka akan dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak jadi melakukannya, maka tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka akan dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Setelah mendapat keringanan dari Allah, Rasulullah kembali ke tempat Nabi Musa, yang kemudian berkata, turunlah engkau, wahai Muhammad, dengan nama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi bersama Jibril ke langit dunia. Dalam perpisahan dengan malaikat Jibril, Rasulullah berkata, wahai Jibril, kaumku akan mendustakan aku. Malaikat Jibril menjawab, Abu Bakar yang akan membenarkan engkau,
karena dialah as-siddiq, orang yang selalu membenarkan kebenaran. Akhirnya, setelah menyelesaikan segala peristiwa di langit dan bumi, Rasulullah kembali menuju Mekah dengan ditemani oleh malaikat Jibril dan Buraq. Beliau menaiki Buraq bersama malaikat Jibril hingga kembali ke kota Mekah di malam itu juga. Setelah turun dari Buraq, Buraq kemudian terangkat kembali ke langit bersama malaikat Jibril. Sedangkan Rasulullah kembali ke Mekah